Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Demi Waktu, waktunya viral. Kali ini masih tetap persoalan tuduhan ijazah palsu oleh Roy Suryo CS. Tetapi hari ini saya akan membahas tentang Roy Suryo CS mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Publik bertanya, ada apa dengan Roy Suryo CS ini? Kasus dugaan penyebaran informasi bohong yang melibatkan Roy Suryo dan kelompoknya ini kembali menjadi sorotan. Persoalannya adalah yang selama ini mereka gaungkan, ya, berkaitan dengan pencari keadilan, pencari kejujuran, penegakan hukum, tetapi kali ini dengan ketidakhadirannya mereka memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Mengapa mereka tidak hadir? Apakah ada alasan hukum yang kuat? Atau justru ini bentuk inkonsisten dari pihak yang selama ini gencar menuntut keterbukaan? Atau jangan-jangan memang mereka ini melawan institusi penegak hukum yang ada di negara kita? Ini kan persoalan sebetulnya. Seakan-akan mereka menunjukkan ada kekuatan besar di belakangnya. Sehingga dengan adanya panggilan dari Metro Jaya, Roy Suryo CS berani tidak hadir, berani menolak. Seperti apa videonya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Semua ada saran-saran dan nasihat hukum yang sangat bagus. Salah satunya termasuk dari Pak Azamkan yang ada di samping saya ini, dan itu saya ikuti, itu saya patuhi. Jadi kami tidak manggil, ya, kami siap datang. Tetapi karena undangan itu tidak proper, undangan itu tidak layak untuk dihadiri, maka kami tidak perlu hadir. Ya. Yang kedua, untuk undangan gelar perkara tertutup atau terbuka secara khusus yang diselenggarakan di Barreskrim, kami juga menunggu bagaimana kelanjutan dari tim pembela ulama dan aktivis untuk menindaklanjuti undangan, karena dalam undangan itu baru satu yang diundang, baru Prof. Egi. Ya, nah kami ini siap juga untuk hadir selaku ahli. Ya, saya Dr. Rismon sementara, tapi nanti dengan yang lain kami siap, dan kemudian itu kita akan siap hadir. Dan untuk lebih detailnya biar Pak Azamkan yang akan menanyakan, karena beliau adalah sekjen daripada TPUA. Silakan. Ya, jadi gini ya, panggilan besok di Polda itu selain menjelaskan timnya nggak ada. Ini kasus delik aduan absolut. Delik aduan absolut itu harus orang yang menjadi korban. Jadi jangan di luar itu. Bahkan ada putusan MK yang tidak memperbolehkan orang yang tidak menjadi korban itu boleh melaporkan. Nah ini kenapa harus diterima? Apalagi prosesnya tadi tidak jelas. Panggilannya cuma klarifikasi, undangan, temposnya, logosnya. Dan bukan cuma itu. Siapa yang dipanggil? Itu kan cuma klarifikasi. Jadi saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh Aka, dan dijelaskan juga tadi oleh Mada, bahwa besok akan diajukan surat data. Nah selain daripada itu, kalau untuk yang tanggal 3 bisa datang, bisa tidak, namun nanti akan kita musyawarahkan. Memang benar yang dipanggil Prof. Egi. Kami bagian dari itu TPUA, karena kami yang menjadi. Selain daripada itu, kalau semua kami harus datang, selain ahli, kami juga akan meminta dari Komisi 3, dari Kompolnas, gitu loh ya, dari Komnas HAM. Itu harus hadir juga. Kenapa? Karena ini pentingnya gelar secara khusus, karena diatur di PMK 3133 bahwa gelar itu ada dua, gelar biasa dan gelar khusus. Kami minta yang khusus karena penyampaian kemarin itu terbukti yang penyelidikan itu tidak diatur di dalam KUHAP. Gitu loh, KUHAP 109 itu hanya mengatur kalau sudah terjadi penyelidikan, kalau sudah diperiksa semua, tidak ada peristiwa pidana, baru di SP3. Nah ini kapan diperiksa? Dikatakan tidak ada peristiwa pidana. Ini ngaco. Itu menurut saya. Makanya kekaruan. Guys, kami sudah datang. Nah, ini guys. Nah, tuh. Ini yang kemarin saya sama para tompel di sini ya guys ya. Tompel-tompel di sini datang. Aduh, krimis guys di sini guys ya. Ini ya. Ini kemarin kan kalian tahu sendiri guys ya. Di sini yang si Doraemon keluar digoyor-goyor sama emak-emak, kita datang ke sini guys ya untuk membuktikan bahwa mereka itu
bakalan kena pasal berlapis dan bakalan menjadi tersangka hari ini. Tapi ya guys ya, sekali lagi mereka tidak hadir guys. Kenapa tidak hadir? Berarti sudah pasti ya guys ya, mereka takut sekali ya guys ya. Ya enggak? Iya dong, masa enggak sih? Mereka yang diundang tapi enggak hadir. Kita yang tidak diundang malah hadir ke sini. Tuh pada bilang kan panci payah katanya kan. Ini kita dari seluruh elemen masyarakat di dunia, khususnya negara Indonesia guys ya, dari Sabang sampai Merauke, itu benar-benar murni dari hati guys ya. Faktanya mereka cuma omong kosong, dabrul ya guys ya. Dan hasil hari ini tidak datang. Ya, kalau nggak datang, kalau nggak takut apa dong? Tapi sekali lagi guys ya, mau datang mau enggak tetap guys ya. Sampai 3 kali nggak datang juga dijemput paksa. Modiar kowe mon harapan ini kowe. Nah, jadi sekali lagi saya pastikan kamu mon siapin mental kamu dan pastikan ya guys ya, saya pastikan bilang ke orang tua istri bahwa saya akan menginap di Polda Metro Jaya 12 tahun. Selepas itu nanti kena pasal lagi, masalah yang memalsukan ijazahnya yang di Jepang. Jadi kamu keluar masuk lagi. Gimana menurut kalian guys? Kita datang ke sini nggak cuma omong-omongan guys, nggak cuma omong kosong, nggak cuma dapur, nggak kayak mereka ya guys ya. Kita semua fix bener datang ini. Jadi kembali lagi, tidak ada yang kebal hukum. Kalau salah, ya salah. Kalau benar, ya benar. Terus saya pastikan Rismond maksimal 1 bulan ini, Rismond PS ya guys ya. Karena hari ini itu 5, aslinya 5 orang itu 5 sangkuni, tapi ya kosong. Kalau nggak datang, ya hasil seperti ini guys ya. Oke, kita lanjut konversi pers. Oke. Oke. Kan, kalau itunya nggak kelihatan tuh. Oke. Bang Mamen agak melengkung, nggak kelihatan semua. Serong. Kelihatan. Nggak apa-apa, dia menyiksa gua gitu. Oke. Tuh 2, 3, yuk. Ya, teman-teman, kita sekarang YouTuber Nusantara sampai di mana nih? Ya, Krim aduh, sampai belepotan karena Rismond memastikan bahwa hari ini Rismond dipanggil dan tidak datang. Tidak datangnya kenapa? Ya, ada mungkin korengan atau apa, nggak tahu. Tapi yang paling pasti, ya kita aja tidak dipanggil datang bang. Masa lu dipanggil nggak datang bang? Nah, sekarang lu mau lari kemana kalau sudah seperti ini? Nah, lu mau lari kemana bakal kena, ya. Nah, nanti kalau sudah 1, 2, 3 kali dipanggil juga nggak datang juga, nah siap-siap jemput paksa. Tenang gitu. Tenang. Mudah-mudahan ya besok ada pemanggilan yang kedua, tanggal 2, kemudian tanggal 3 dan tanggal 5. Kemungkinan besok Roy Suryo ada atau siapa. Nah, kita besok kesini lagi. Nah, kita mau ketemu Roy Suryo. Kalau datang. Mau ketemu Roy Panci. Ya. Ini juga ya sekaligus ini membuktikan bahwa YouTuber Nusantara komit melawan hoax, komit mengawal ya fitnah-fitnah yang selama ini mereka sebarkan, dan itu kan tidak pernah berhenti dengan berbagai macam cara dia lakukan. Ya, hari ini juga kita akan ikutin gerakan dan langkah mereka. Bang Opung, Tunggu tanggal mainnya. Itu aja. Singkat padat nyelekit. Bang Boy, bang ini.
Satu hal yang harus disadari masyarakat yang ada di Indonesia ini, terutama yang ada di Jakarta, bahwa kehadiran kita bukan cuma sekedar latah-latahan untuk mereaksi mereka yang sudah bikin onar, tapi ingin mendidik masyarakat kita untuk taat hukum. Jangan sampai kita kebiasaan hanya karena kebencian kepada satu orang, dua orang, bahkan mungkin benci kepada pejabat dan mantan pejabat, tapi langkah yang kita lakukan selalu merusak tatanan sosial kita. Maka YouTuber Nusantara hadir di sini memberikan dukungan moral buat Polda Metro Jaya. Mantap. Dukungan moral juga kepada para aparat yang berkaitan untuk kemudian tetap menangkal hoax dan benar-benar menjerat mereka yang sudah bikin kacau Indonesia. YouTuber Nusantara, Yes. Bang Rafli, saya pikir kita bukan pertama kali ketemu, udah sering berdiskusi mengenai hal ini. Ya, sering berdiskusi mengenai terutama poin yang ini ijazah palsu. Berulang kali kita sampaikan jangan menarasikan bahwa satu, persoalan-persoalan sakit hati dibungkus, diselimuti dengan kepentingan-kepentingan yang kita tanda tanya juga. Jangan-jangan ini kebencian yang seakan-akan gue mencintai, kemudian menyatakan ini untuk rakyat. Janganlah. Sampai kapan perbuatan sing seperti ini? Apa pelajaran kita? Kemudian menyambung terhadap hak hukum. Perlu diketahui bahwa hak hukum itu tidak berat sebelah. Dia netral. Berada di tengah-tengah. Kenapa? Karena ketika mendalilkan, menyatakan bahwa ini palsu, ya kan, lu punya tanggung jawab juga. Kita punya tanggung jawab juga terhadap apa yang kita sampaikan, terhadap apa yang kita ucapkan. Karena hukum juga melindungi itu, tidak semata-mata sebelah pihak, enggak. Masuk kepada poin ijazah palsu. Ini kan yang menggaungkan, mengadu, terus berharap pengaduannya itu diterima berdasarkan apa yang diinginkan. Ketika disampaikan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kemudian kepolisian menanggapi berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan petunjuk yang disampaikan juga, kemudian dilaksanakan, diperiksa. Dan itu informasinya disampaikan secara terbuka di depan umum. Di media-media dicatat juga. Proses bagaimana itu dikeluarkan hasilnya, bahwa ijazah itu dikeluarkan oleh UGM. Dan itu dinyatakan juga, semua terdengar, kemudian tidak puas. Oke, padahal konteksnya ijazah palsu ini bukan perorangan yang mengeluarkan. Konteksnya ijazah palsu adalah lembaga, universitas ataupun badan hukum yang berhak mengeluarkan ijazah ataupun sertifikat. Dia yang melaksanakan itu, dia juga yang menyampaikan, yang menyatakan bahwa benar ini saya yang mengeluarkan, saya yang menerbitkan. Itu udah selesai. Jadi karena maksudnya prosesnya tidak perlu sederhana. ada pertanyaan lagi. Prosesnya harusnya selesai, kemudian dimainkan lagi isu ini. Udah landai, kita track, kita cek di media udah landai, udah aman. Kemudian beberapa minggu kemarin isu ini dilontarkan dengan seakan-akan ini petunjuk baru. Iya, jadi modifnya begini nih. Dikeluarkan satu argumentasi, dinyatakan secara terbuka bahwa ditemukan, bahwa diduga ada ijazah yang dikeluarkan di Pasar Pramuka. Ini kan indikasi untuk apa? Untuk kalau secara hukum kita bisa melihat bahwa ini adalah petunjuk di mana isu yang harusnya udah selesai dibantah langsung oleh satu kepolisian yang berhak dan mereka punya tupoksi yang jelas, ya kan? Kemudian universitas yang punya hak dan punya tupoksi yang jelas harusnya selesai. Kemudian dimainkan lagi isu ini. Nah, isu yang seperti ini itu selalu dimainkan terhadap satu-satunya orang yang suka adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi kalau bukan Jokowi, isu ini nggak naik. Bapak Roy Suryo dan juga teman-temannya ini, monggo hadirlah dengan gentleman agar kasus ijazah Bapak Joko Widodo ini segera terselesaikan. Kita rakyat juga menunggu-nunggu ini. Kalau memang ya apa yang didalilkan selama ini oleh jenengan, oleh Bapak Roy Suryo CS ini demi kejujuran, demi keadilan, demi rakyat, agar segera menemukan titik temu mana yang benar, mana yang salah. Ya kan, banyak kan sudah rakyat ini berprasangka tidak baik terhadap Bapak Presiden kita, Bapak Presiden ke-7, Bapak Jokowi. Banyak sekali sudah percaya dengan apa yang dituduhkan oleh Roy Suryo ini. Kita juga menunggu ini, ya adalah segera diproses nih kasus. Percayalah kepada penegak hukum kita. Kalau kita nggak percaya kepada institusi
penegak hukum yang ada di negara kita, berarti kita tidak mengakui nanti. Ya, dianggap Bapak Roy Suryo ini tidak mengakui terhadap konstitusi yang ada di negara kita. Ya apa jadinya kalau nggak percaya kepada penegak hukum? Percayalah sepenuhnya bahwa penegak hukum itu akan melakukan proses dengan seadil-adilnya. Tunjukkan bukti-bukti yang memang itu sesuai dengan tuduhan Anda, Bapak Roy Suryo. Kami menunggu kepastian itu. Datanglah ke Polda Metro Jaya dengan gentle. Kalau tidak, berarti Anda yang selama ini menyebarkan berita yang tidak benar. Kira-kira begitu ya. Oke, terima kasih. Itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.